Alhamdulillah, baru saja kita membaca suratul Yasin. Kembali kita malam Jumat ini di Masjid Bait Ar-Rahman, Sawangan, Depok. Malam ini tanggal 1 Februari 2025 memasuki 21 Rajab 1445 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin mengetengahkan tentang tingkatan ilmu. Ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, haqqul yakin. Dan yang keempat adalah isbatul yakin. Sudah tahu belum ini? Ya. Garis besar kita urai. Yang pertama, ilmu yakin, ilmu yakin. Agar jelas nantinya, saya ingin memberikan perumpamaan. Misal ada berita dikabarkan kita oleh teman kita, misalnya hari ini ada kecelakaan maut atau kecelakaan yang amat sangat luar biasa terjadi di jalan tol KM sekian. Kita dapat pemberitahuan, itu namanya ilmu yakin. Oh, yang menyampaikan sahabat kita dapat dipercaya. Ya kita percaya, namanya baru ilmu yakin. Kemudian kita setel radio atau buka televisi di setel, atau kita buka handphone, ada beritanya, nampak kecelakaannya, divideokan, divisualisasikan, ada beritanya, kita lihat, oh iya tuh terjadi kecelakaan di KM sekian. Kita bisa lihat langsung nggak? Bisa kita lihat, artinya melalui televisi atau melalui berita di medsos, media sosial. Kita buka YouTube misalnya, betul, baru saja dikabarkan, ilmu yakin. Lihat, ainul yakin. Ceritanya langsung kita bergegas. Memang kebetulan mau lewat tol juga. Ketika kita lewat tol, masih belum dievakuasi, masih yang tadi kita lihat di berita. Oh iya, berhenti kita sejenak, menepi, lihat langsung, benar. Bukan hanya katanya, kita lihat juga sudah melalui berita. Dan langsung kebetulan kita lewat juga, kita saksikan. Itu namanya haqqul yakin. Bagaimana yang mengalami pingsan, bahkan ada yang meninggal, ada yang hidup dibawa ke rumah sakit.
Yang mengalaminya itu bukan lagi ilmu yakin, bukan lagi ainul yakin, bukan lagi hakul yakin, merasakan langsung. Tuh namanya isbatul yakin, ngalamin langsung. Sama kita belajar agama nih seperti ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baru ilmu yakin. Diperjelas lagi, apa buktinya tiada Tuhan selain Allah? Kita melihat ciptaan-ciptaannya. Kita melihat langit menatap ke atas, awan, mana tiangnya? Kita melihat lagi aneka tumbuhan, aneka binatang. Profesor mana berhimpun seluruh jin dan manusia, bisa nggak bikin yang namanya pohonan beneran, buah jambu beneran? Bisa nggak? Baru kita bukan hanya ilmu yakin, ainul yakin. Kita lihat, tidak mungkin, pasti ada sang pencipta ini yang mengatur alam jagat raya. Baru tingkatannya menjadi ainul yakin. Ya. Meningkat lagi hakul yakin. Dia lihat. Makanya dalam Al-Quran, fi anfusikum afala tubsirun. Tuh, apa yang ada dirimu, yang ada pada dirimu, kamu gak perhatikan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam menjadi siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang menggunakan potensi akal pikirannya. Apakah mungkin kalau tidak ada yang mengatur malam, siang, siang, malam, matahari, terbit lagi, terbenam lagi, malam lagi, siang lagi, dan yang pada diri kita, kita merenung, kita lihat langsung nih, lihat langsung, tangan bisa bergerak, lihat langsung. Akhirnya bukan hanya lihat langsung, merasakan langsung bahwa keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia kita rasakan. Karena kita merasakan, contoh kita tarik napas, kita keluarkan. Dan Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Mampukah kita merasakan hal itu? Yang heran, orang masih mencari keberadaan Allah, padahal wa idza sa'alaka ibadi anni fa apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat, bahkan dekatnya Allah lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dari urat dadamu. Persoalannya merasakan enggak kita? Kalau kita merasakan keberadaannya, kita gunakan potensi akal,
Karenanya yang digunakan potensi akal Allah lanjutkan alladzina yazkurunallah, orang yang ingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Akhirnya kalau tingkatannya sampai isbatul yakin, maka baru kita bisa merasakan nikmatnya keberagaman. Termasuk saat zikir la ilaha illallah, yuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, ilmu yakin. Meningkat lagi, tiada yang mencipta, menata, mengatur alam semesta jagat raya. Kita bisa menyaksikannya, keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya. Kita bisa merasakannya, melihatnya dengan potensi akal yang diberikan oleh Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang mencipta selain Allah, tiada yang kuasa, tiada yang membentuk rupa, tiada yang mengatur alam jagat raya ini, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke relung kalbu kita, meyakininya, mulai meningkat tuh, namanya sudah menjadi apa? Ainul yakin, hakul yakin, yakin mulai terasa dalam kalbu kita. Jadi gak cukup tahu bahwa itu jeruk manis. Jeruk itu manis loh, rasakan, rasa. Itu baru namanya, bukan hanya oh itu buah jeruk, oh ini ya namanya jeruk, oh ini kecapi, oh ini salak, oh ini mangga. Kalau hanya sekedar tahu dan melihatnya langsung, itu baru hakul yakin, yakin. Rasakan, oh ini mangga begini, oh. Ketika kita mampu merasakan, baru isbatul yakin. Nah, rasa keberagaman ini yang perlu. Yuk sama-sama kita berenang di tepi pantai. Enak pemandangannya, asik. Yang nyuruh belum pernah ke pantai, yang nyuruh belum pernah berenang. Berarti yang nyuruh hanya baru ilmu yakin, baru ainul yakin. Dia lihat pantai, gambar pantai, dia tahu ini pantai. Banyak gak orang yang ngajarkan ma'rifat, orang yang ngajarkan ilmu, belum langsung merasakan, sudah diberikan. Sama, yuk makan mangga, yuk makan jeruk, yuk berenang, yuk bertani, yuk, tapi belum merasakan. Repot nggak? Makanya kalau sudah merasakan, sama, mau lidah siapa kek, mau orang Jepang, mau orang Perancis, mau orang Jerman, mau sukunya apa, kalau sudah merasakan keberadaan Allah, mazhab ini, mazhab itu, dia akan sama, akur. Karena sama-sama sudah mencicipi. Kenapa terjadi? Aku yang lebih hebat, merasa benar, merasa pintar, bukan pintar merasa.
pahamnya yang masih bagus, baru di tataran ilmu yakin, ainul yakin. Hakul yakinnya pun masih diragukan. Tapi kalau isbatul yakin, Allah sama. Ribut gak? Yang ribut kan yang menyangka mangga rasa durian. Ribut disangkanya nangka rasa timbul. Yang ribut jeruk samkis dirasa kecapi. Kalau sudah sama-sama merasakan sama. Kenapa? Karena semua manusia saat roh ditiupkan, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Jadi kita paham ya, kalau terjadi perbedaan-perbedaan maklum, dia baru di tataran ilmu yakin. Maklum, dia baru di tataran ainul yakin. Oh, ini batal wudhu gini, ini tahiyatnya gini. Ribut nggak? Merasa hebat nggak? Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya as-shalah mi'rajul mu'minin, dia sudah tidak mempermasalahkan lagi. Karena sudah sama rasanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama la mencapai ilmu isbatul yakin, dia biasanya arif bijaksana. Karena di atas ilmu adalah hikmah. Dia arif bijaksana. Karena orang banyak yang tidak tahu, dia tidak tahu, tidak mau diberitahu, tapi sudah merasa tahu, akhirnya sok tahu. Dia diam saja. Yang bagus sih tidak tahu, dia tahu, dia tidak tahu bahwa dia tahu, diberitahu. Enak nggak? Oh iya. Nah, jadi kalau orang yang sudah isbatul yakin, ada orang ngotot tidak nangka tuh begini, padahal kita yang sudah merasakan, kita senyum-senyum aja nggak? Oh ya udah, nggak perlu kita bilang bodoh, kita jadi bodoh karena kita tahu dia hanya baru di tataran ainul yakin. Tuh. Justru yang terjadi adalah mereka yang seolah merasa sudah isbatul yakin, tapi baru di tataran ainul yakin, merasa sudah wah ya. Jadi makanya kalau orang sudah isbatul yakin, dia sampai derajat muttaqin, muhsinin. Masih ingat apa itu takwa? Tanya tawadu, rendah hati. Kopnya qanaah, terima apa adanya. Wawunya penuh warok, kehati-hatian, ianya ya. Ya, terakhir kita sebagai warga negara tercinta Republik Indonesia sama kok. Apa? Sama-sama ingin Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau tahapannya sudah sampai isbatul yakin, dia akan bersikap tetap menyikapi keberagaman, kebernegaraan dengan penuh hikmah. Tuh hebatnya founding father kita di dalam Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Tuh, kalau ada hikmah, bijaksana. Jadi pendiri bangsa kita nih
insya Allah bukan hanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sudah disebut yakin. Bayangkan ya, dari Sabang sampai Merauke, aneka suku bangsa, sekian ribu pulau. Wah, insya Allah Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa dalam naungan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus senantiasa menjadi hamba Allah yang satu saat kembali kepada Allah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin ya rahman ya rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.